Selamat pagi kepada kita semua. Dan sebelum saya ingin menyampaikan renungan pada pagi ini, mari kita berdiam dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mengundang kudus Engkau, lebih lagi bersama dengan saya ingin menyampaikan firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Dan biarlah firman dan renungan ini dapat menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah ini dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua saya minta dan saya serahkan dalam nama Yesus yang menjadi selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari sekalian, renungan yang ingin saya bawa kepada kita ialah mari kita lihat dan kita buka di dalam Alkitab, yaitu Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, di mana garam dunia dan terang dunia. Nah, saudara dan saudari, dimana kalau kita lihat di sini, itu garam dunia dan terang dunia. Saya akan membaca ayatnya di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang melihat perbuatanmu, melihat semua orang di rumah itu. Ayat yang ke-16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, saudara dan saudari sekalian, pada zaman Yesus, garam dianggap sebagai sesuatu yang amat berharga. Adakah garam sekarang ini kita lihat, saudara dan saudari, adalah sangat berharga? Di mana pada zaman dahulu, tentara Romawi bahkan menerima upahnya di dalam bentuk garam. Nah, di mana dia memiliki pada masa itu tentara Romawi, mereka menerima upah ialah dari garam. Fungsi garam tidak hanya memberi rasa pada masakan, dan namun juga mengawet makanan dengan kurasanya. Jika Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, itu berarti kita harus memberi rasa kepada dunia yang tawar. Ini sekaligus mengawet dan memelihara dunia. Kalau kita lihat, saudara dan saudari, dunia kita ini penuh dengan dosa. Dan kedua, hal tersebut dilakukan dengan cara menawarkan kerajaan Allah melalui praktis kehidupan kita, di mana yaitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yaitu hidup dengan sesuai dengan ajaran
Yesus sebagai sama seperti garam yang menaruh rasa pada masakan. Nah, saudara dan saudari, kalau kita lihat, kalau tidak ada garam di dalam masakan, ya, masakan itu akan tawar. Jadi kalau kita letak garam di dalam masakan, masakan itu akan enak, akan sedap kita rasa. Nah, demikian juga seharusnya tindakan yang kita lakukan sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat Tuhan. Satu lagi, itu sifat garam adalah membuatkan kita haus. Itu berarti kita hendaklah juga membawa orang yang haus, yang sesat daripada Tuhan, bawa kembali kepadanya. Dan di mana itu adalah sumber air kehidupan Yesus Kristus, demikian juga kita dapat disebut sebagai garam dunia yang berguna kepada umat Tuhan yang berada di luar sana. Di mana saudara dan saudari, kita lihat Yesus menginginkan kita harus menjadi terang dunia. Nah, terang dunia dapat menghalau kegelapan, mengungkapkan hal-hal yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita lihat di hadapan kita jikalau tidak ada terang. Dengan menjadi terang dunia berarti kita harus memantulkan cahaya dari Kristus untuk menghalau kegelapan hati orang-orang di sekitar kita yang mengungkapkan kebenaran di tengah gelapnya dunia yang penuh dengan kepalsuan. Segala apapun yang kita lihat di depan kita yang gelap, dan biarlah kita menjadi cahaya di dalam satu ruangan yang kecil. Bahkan setitik saja semua orang bisa melihat cahaya itu. Kebaikan dan kebenaran bagikan terang, ataupun cahaya yang harus dimunculkan. Nah, saudara dan saudari, perintah Yesus sangat jelas kepada kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Dengan menjadi garam dan terang dunia berarti kita harus bertindak sesuai dengan ajarannya, di mana sehingga orang lain dapat merasakan garam dan melihat terang itu. Nah, selain itu menjadi garam dan terang dunia menurut adanya interaksi sama kita manusia, di mana garam dan terang hanya dapat berfungsi jika mereka mau berkorban, seperti lilin yang tidak pernah berfungsi jika lilin tersebut tidak dinyalakan dan tidak menjadi cahaya kepada satu ruangan di dalam bilik atau di dalam kamar. Garam juga tidak akan pernah berfungsi jika garam tersebut tidak diarutkan. Sudahkah kita menjadi garam dan terang untuk kita mengorbankan diri kita kepada Yesus? Nah, saudara dan saudari,
di mana inilah garam dan terang dunia yang kita lihat. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dapat menarik jiwa mereka yang belum mengenal Tuhan. Mana saudara dan saudari, renungan yang saya bawa ini adalah cukup bermakna, cukup baik untuk kita. Dan biarlah dengan renungan yang saya bawa ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan dapat menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi itulah garam dunia dan terang dunia. Saudara dan saudari, mari kita berdiam sepimpin kita di dalam doa. Bapa di surga Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan di mana renungan sebentar tadi dapat kami dengar dan dapat kami gunakan. Lebih-lebih lagi kami sebagai umat Engkau, hamba Engkau, biarlah kami jadi garam dunia dan terang dunia Tuhan, dan biarlah kami dapat mengabarkan berita baik mengenai Engkau dan dapat membawa umat-umat Engkau yang tersesat kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa ini. Semua saya minta dan saya serahkan dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin.